sangat terkesan adalah Festival Kesenian Jogja. Dan kadang-kadang misteri yang tidak terpecahkan itulah yang justru membuat karya surrealis ini menjadi nagih ya. Orang yang nonton itu menjadi ketagihan. Assalamualaikum rekan-rekan pencinta seni, berjumpa lagi dengan saya Teguh Wiyatno. Pada video kita kali ini kita akan mencoba berbincang-bincang santai lagi, membahas mengapa saya memilih surrealisme atau surrealistik ini menjadi gaya lukisan saya. Saya pertama kali menginjakkan kaki saya di kota seni ini, yaitu Jogja ini, pada sekitar pertengahan tahun 1995. Pada waktu itu sebagai seorang remaja dari kampung, setahu saya hanya suka melukis, suka menggambar gitu saja, tetapi belum tahu beraneka macam gaya atau aliran lukisan. Setahu saya kalau dulu di kampung itu ya pelukis yang terkenal itu Avandi gitu saja, yang lainnya sama sekali tidak tahu. Nah, ketika saya menetap di Jogja itu memang terasa sekali ya Jogja itu sebagai sebuah kota kesenian, sebagai sebuah kota budaya. Pada saat itu kemudian saya sering melihat atau berkunjung di berbagai macam event-event pameran. Pameran yang pertama kali membuat saya sangat terkesan adalah Festival Kesenian Jogja. Memang pada waktu itu event FKI ini menjadi salah satu event yang cukup bergengsi di Jogja. Kalau saat ini sudah tidak ada FKY, tapi ada event yang lebih besar yaitu Arjok. Tapi pada waktu itu di kisaran tahun 95 itu memang FKY itu menjadi salah satu pameran bergengsi di kota Jogja. Saya sebagai seorang remaja bersinggungan atau langsung mengapresiasi karya-karya lukis dengan berbagai macam aliran. Tapi pada saat itu saya belum tahu ini aliran apa, ini aliran apa. Yang saya tahu pada waktu itu ya saya senang saja menikmati berbagai macam lukisan-lukisan yang sangat bagus yang dipamerkan. Pada event pameran FKY yang pada waktu itu dipamerkan di Benteng Vredenburg Jogja, di pusat Kota Malioboro Jogja, ada satu lukisan yaitu karya dari Susilo Budi Purwanto. Lukisan Susilo Budi Purwanto itu menggambarkan sosok lelaki muda yang telanjang dada, memakai kain seperti sarung, kemudian sosok itu mengangkat bulan dengan kain-kain di sekitarnya. Saat itu saya sangat tertegun dengan karya itu dan saya berlama-lama di depan lukisan tersebut. Kemudian seiring berjalannya dengan waktu dan saya sering menonton pameran, kali menonton pameran itu saya berusaha mendapatkan katalog pameran. Kemudian saya membaca kuratorial yang ada di katalog tersebut. Kemudian saya perlahan-lahan belajar dan mengetahui berbagai macam aliran. Jadi saya kemudian tahu bahwa lukisan yang membuat saya tertarik itu bergaya surrealisme atau surrealistik. Kemudian dengan cara melihat dan membaca itu saya mulai bisa membedakan mana lukisan bergaya realis, surrealis, naturalis, ekspresif, naif, dekoratif, dan lain sebagainya. Kenapa saya memilih gaya surrealistik atau surrealisme ini? Sebenarnya bagi seorang seniman atau bagi
saya pribadi memilih gaya lukisan itu sifatnya itu alamiah, seperti kita menikmati karya musik. Mungkin di antara kita ada yang ketika mendengarkan musik itu ada yang suka musik rock, ada yang suka musik pop, ada yang suka musik klasik ataupun musik dangdut ya. Jadi karena sejak muda, sejak remaja saya ini bisa menggambar dengan teknik realis, kemudian tidak aneh ketika saya tertarik kepada aliran atau gaya surrealistik ini. Karena saya merasa surrealisme ini selain bentuknya yang masih bisa dinikmati oleh masyarakat umum karena gayanya itu tidak meninggalkan realisme, tapi juga penikmat seni atau audiens itu ketika melihat karya surrealisme ini tidak hanya sebatas menikmati visualnya saja, tetapi ada sesuatu, ada misteri di balik karya surrealisme itu. Ya itu tadi, ketika audiens atau penonton itu atau penikmat seni itu ketika mereka mengapresiasi lukisan bergaya surrealisme itu, mereka tidak hanya menikmati sebatas visualnya saja. Berbeda kalau kita menikmati sebuah karya realis, semuanya realis fotografis, lukisan seorang perempuan tua atau kakek tua. Kita hanya menikmati sebatas visualnya saja. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan ada sesuatu konsep yang menarik di baliknya. Tetapi karya surrealisme ini bagi saya lebih menarik, lebih punya misteri untuk dibedah, dan kadang-kadang misteri yang tidak terpecahkan itulah yang justru membuat karya surrealis ini menjadi nagih ya. Orang yang nonton itu menjadi ketagihan. Saya sampai saat ini sangat mengagumi karya-karya surrealisme dari pelukis-pelukis senior saya, baik dari Indonesia ataupun pelukis-pelukis dari luar negeri. Bahkan Salvador Dali sendiri, seorang maestro surrealis dunia, master surrealis dunia, itu mengatakan kenapa orang-orang menyukai karyanya, karena orang-orang itu suka dengan misteri. Ketertarikan saya dengan gaya surrealisme ini semakin menguat ketika saya kemudian melihat karya-karya pelukis senior dari Indonesia yang pada waktu itu memang genre surrealisme ini termasuk dominan di era tahun 90-an. Sebenarnya kalau kita menyebutkan nama-nama pelukis-pelukis hebat di Indonesia itu banyak sekali, tapi kali ini saya hanya akan memfokuskan pelukis-pelukis atau seniman yang bergaya surrealistik. Ada nama-nama besar seperti Ivan Sagito, Dede Eri Supriya, Lucia Hartini, Sigit Santoso, Susilo Budi Purwanto, Yuswantoro Adi, Budi Ubruk, juga nama-nama pelukis di luar Jogja seperti Kubu Sarawan, Sucipto Adi, dan deretan nama-nama pelukis lainnya. Tetapi dari banyaknya pelukis-pelukis surrealis tadi, ada beberapa nama yang memang sangat melekat di hati saya atau sangat mempengaruhi gaya lukisan saya. Yang pertama adalah Lucia Hartini. Beliau adalah seorang pelukis wanita yang dulu sempat bersekolah di Sekolah Menengah Seni Rupa Jogja. Gaya lukisan dari Lucia Hartini ini sangat luar biasa dengan detail yang sangat teliti. Ketika kita melihat atau mengapresiasi karya Lucia Hartini ini, kita akan seakan-akan merasakan ikut hanyut di dalam karya tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh lukisan dari karya Lucia Hartini. Bisa kita lihat luar biasa sekali karya dari pelukis wanita Indonesia ini. Lucia Hartini menggunakan media cat minyak di atas kanvas, dan tidak jarang lukisan dari beliau ini berukuran besar-besar.
Kemudian pelukis yang saya sangat mengidolakan adalah Dede Eri Supriya, seorang pelukis bergaya surrealis dari, kalau tidak salah dulu Dede Eri Supriya juga bersekolah di Sekolah Menengah Seni Rupa Jogja. Banyak dari karya-karya Dede Eri Supriya itu menggambarkan tentang masyarakat-masyarakat urban yang datang ke Jakarta, kota besar, dengan lika-likunya. Dede Eri Supriya mencoba melukiskan kehidupan kaum buruh, kaum kecil di kota itu menggunakan benda-benda seperti labirin, ruang-ruang di kota, dan sebagainya. Secara teknis, lukisan Dede Eri Supriya ini agak ekspresif ya, agak ekspresif walaupun realis, tetapi agak ekspresif. Tidak sehalus karya dari pelukis realis lainnya. Tetapi secara keseluruhan kita dapat melihat karya Dede Eri Supriya ini sangat luar biasa. Benar-benar bisa menggambarkan situasi emosional masyarakat imigran yang ada di kota besar seperti Jakarta. Ini adalah beberapa contoh dari karya beliau. Kemudian ada seorang pelukis yang juga sangat saya kagumi, bergaya surrealistik, yaitu Ivan Sagito. Visual dari karya dari Ivan Sagito ini biasanya menggambarkan tentang wanita-wanita tua, wanita-wanita Jawa tua dengan suasana yang ngelangut. Ngelangut itu apa ya? Suasana yang gelap, suasana yang agak seram seperti itu. Saya pernah beberapa kali melihat karya dari Ivan Sagito ini secara langsung. Ketika melihat karya beliau itu terasa yang saya rasakan itu memang makdek gitu, luar biasa. Jadi sepertinya itu kita itu hanyut di dalam nuansa ngelangut, nuansa hening, seram, seperti itu. Jadi lukisan dari Ivan Sagito itu bisa membawa penonton atau bisa membawa audiens itu larut di dalam karyanya. Ini luar biasa sekali.